Yang saya banggakan, tim kerja PKKM yang sempat menemani pada hari ini, yaitu Nur Sinar SPD. Walaupun hari ini sebenarnya beliau akan didampingi oleh pendampingnya, namun karena satu dan hal saya membawa beliau duluan ke sini. Tapi dengan tujuan berpartner kerja, bukan apanya ya. Itu. Dan mari kita sama-sama mengirim salawat dan mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita semua hingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa berkumpul kembali dalam suasana kegiatan PKKM. Dan tak lupa pula mari kita kirimkan salawat dan taslim pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Rasul sebagai uswatun hasanah yang membawa ajaran untuk keselamatan umat di muka bumi ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Bapak Ketua Tim Penilai, yaitu Bapak Seksi Pendidikan Madrasah, akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah kegiatan yang sudah terjadwal mulai dari pusat. Artinya apa yang kita lakukan pada ini berdasarkan regulasi, dan itu berdasarkan peraturan pemerintah yang bukan peraturan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017. Itu yang berdasarkan kegiatan kita pada hari ini. Peraturan Menteri Agama yang disempurnakan tahun 2018 nomor 24, dan terakhir SK Dirjen Pedis nomor 1111. Itu yang mendasari kita melaksanakan kegiatan PKKM pada hari ini. Dan kegiatan PKKM seperti ini bukan merupakan kegiatan yang insidentil, bukan kegiatan yang tiba-tiba, tapi kegiatan yang memang harus dipersiapkan sepanjang tahun untuk melihat sejauh mana perkembangan sebuah masa, untuk melihat bagaimana semua stakeholder yang ada di dalamnya itu bisa menyusun demi kemajuan anak-anak didik, demi kemajuan madrasah itu sendiri. Nah, sedianya pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PKKM 4 tahunan, dan itu dinilai di PKKM 4 tahunan itu adalah 5 komponen pokok. Itu yang dinilai, mulai dari pengembangan madrasah, tugas manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan prestasi kepala madrasah. Dalam hal ini prestasi madrasah, prestasi guru, pendidikan, dan prestasi kepala madrasah itu sendiri. Ini 5 hal yang akan dinilai pada hari ini. Kalau kita merujuk SK penetapan madrasah yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama, kita punya madrasah ulil amal ini berada di range 4 tahunan. Makanya nanti yang dinilai 5 komponen. Tadi sudah sampaikan, mulai pengembangan madrasah, tugas manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan prestasi madrasah. Itu yang akan dinilai. Nah, kegiatan PKKM ini pada tahun-tahun sebelumnya kami sebagai supervisor, sebagai penilai akan meminta siapa saja yang bertanggung jawab itu untuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Tapi IMEX itu di tahun ini kita sudah rubah. Makanya dalam semua kegiatan di madrasah itu perlu komunikasi dengan madrasah lain, dan perlu selalu mengorek informasi yang terupdate. Seharusnya pada kesempatan ini sudah tersedia PowerPoint LCD untuk dipresentasikan apa yang menjadi tuntutan pada instrumen itu. Jadi kami nanti sebagai tim penilai tidak lagi membuka-buka berkas itu, tidak lagi mengorek dan mewawancarai. Jadi bagaimana sisa kepala madrasah meyakinkan tim penilai dengan data yang mungkin seharusnya melalui
studi dokumen, studi wawancara dan angket. Tapi setelah presentasi kepala madrasah mampu meyakinkan dengan presentasinya, kami tidak lagi membuka-buka lagi ke berkas. Itu yang sebenarnya yang selalu disampaikan pada setiap pertemuan, pada setiap pembimbingan kemarin. Ini saya melihat persiapannya, LCD-nya belum ada. Bagaimana ini untuk saya sudah mengirim file-file di mana file-file itu sisa dilengkapi. Di bulan Januari kami sudah terutama Bapak Ketua Pemkawas kemarin sudah mengirim file itu untuk dilengkapi di komponen 1 misalnya di usaha pengembangan madrasah. Tuntutannya di sana bagaimana struktur organisasi dan seluruh hal yang mendukung itu. Gambar struktur organisasi, undangannya, daftar hadir rapat, dokumentasi rapat penyusunan struktur organisasi itu, SK, uraian tugas orang di dalamnya, itu yang dituntut. Nah, kalau itu semua terpenuhi dengan PDF yang sudah dimasukkan ke PowerPoint, kami bisa melihat, oh ada. Tidak lagi kami membongkar-bongkar data dan administrasi yang ada di depan penanggung jawab. Dan setiap pertanyaan, kalau tim yang ditunjuk itu tidak ditanya, tidak perlu bicara. Nanti kami akan konfirmasi langsung ke kepala madrasah karena penilaian kinerja kepala madrasah. Walaupun itu penilaian kinerja kepala madrasah adalah akumulasi dari semua pekerjaan Bapak Ibu selama ini. Itu yang harus dipahami. Nah, terus terang dalam kegiatan PPKM seperti ini, saya dengan tim sudah pernah menghentikan kegiatan PKKM dan tidak dilanjutkan sekitar 5 madrasah. 5 madrasah PKKM itu dilaksanakan. Nah, bisa dalam waktu yang mungkin 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, bahkan sampai 4-5 jam. Tergantung bagaimana dari kepala madrasah meyakinkan kami dengan data file-file yang tadi sudah saya kirimkan waktu bulan Januari lalu. Di poin 1.1 itu tuntutannya. Contoh saya kasih contoh. Tuntutannya madrasah mampu mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan. Itu tuntutan 1.1 apa yang dituntut di sana? Bagian struktur organisasi, berita acara penetapan struktur organisasi, undangan rapat, berita daftar hadir, itu yang saya sebutkan tadi. Itu yang nanti mengikuti file itu, sehingga presentasinya kami nggak setengah mati, nggak sibuk lagi. Tapi kapan kami mau bongkar itu pekerjaan. Dan itu sudah dijelaskan kemarin di kegiatan pembimbingan PKKM. Di setiap rapat dinas, di setiap rapat koordinasi yang dikoordinir langsung oleh seksi pendidikan madrasah, itu selalu disampaikan seperti ini. Nah, seharusnya kemarin kan sudah ada beberapa madrasah dan sudah banyak madrasah yang melaksanakan kegiatan PKKM. Teknik itu sebenarnya menyonteklah. Apa sih susahnya kalau tidak bukan membandingkan dengan mereka. Kalau tidak ada di kita, silakan datang meniru, minta filenya seperti apa, dicontek itu. Nah, itulah yang nanti akan ditampilkan. Dan teknis pelaksanaannya sebelumnya ditanya-tanya seperti apa, bagaimana caranya. Itu perlu ditanya-tanya sebenarnya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, dengan dokumen yang ada di hadapan Bapak Ibu, saya sudah bisa memprediksi seperti apa persiapannya. Seharusnya di madrasah itu mempunyai lemari 5 standar tadi, 5 komponen tadi, sehingga PKKM saya yang tahun lalu yang saya sudah berikan masukan, dokumen itu disimpan baik-baik, apa kekurangannya dilengkapi, ada dokumen kegiatan nanti yang dipersiapkan ketika melakukan kegiatan, baik itu pembimbingan, pelatihan, MJMP guru,
Kalau ada datanya, itu yang ditambahkan masuk ke dalam lemari. Sehingga kegiatan PKKM ketika tiba waktunya tidak lagi beringsing dan kiri kanan, tidak lagi. Tidak ada hal seperti itu, karena ini sudah disampaikan tahun lalu. Saya sudah sampaikan tahun lalu. Silakan simpan baik-baik berkasnya itu di lemari standar yang 5 komponen itu. Nanti kalau ada berkas yang mau dikasih masuk, simpan baik-baik. Berkas yang sudah ada itu jangan diganggu-ganggu, jangan dikorek. Nah, itu sebenarnya. Sehingga tidak membuat beban kerja buat Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bekerja sebagaimana biasanya, dan itu merupakan kegiatan yang rutinitas, bukan insidental. Tiba-tiba datang lagi PKKM nanti bulan depan, sibuk kiri kanan. Tidak seperti itu. Yang seharusnya itu dipersiapkan selama tahun berjalan, ada lemarinya, berkas-berkasnya disimpan baik-baik. Begitu. Jadi kembali ke pengelolaan sebuah madrasah, apalagi sebuah lembaga akademik seperti ini perlu perencanaan yang matang, ya, perlu perencanaan matang sehingga apa yang kita ingin capai dalam satu periode kepemimpinan kepala madrasah itu bisa tercapai. Misalnya program di madrasah dalam keseharian, mulai dari pembimbingan, mulai dari kegiatan akademik, non akademik maupun hal-hal lain, itu harus terprogram dalam 1 tahun. Jadi tidak ada hal yang kita lakukan itu tanpa berdasarkan program itu. Bertolak dari mana programnya? Saya juga tidak bisa membaca di mana visi misinya. Visi misi madrasah ini, sekarang saya kembali bertanya, visi misi madrasah ini ditetapkan sejak berdirinya, belum pernah berubah-ubah. Kalau belum pernah berubah itu sungguh luar biasa. Kenapa sungguh luar biasa? Karena kita kan punya keinginan yang berubah-ubah, yang lebih tinggi. Makanya penentuan visi misi itu sebagai dasar untuk menentukan program itu harus selalu berubah, harus selalu maju. Bisa visi misi itu tidak berubah, tetapi kalau hal itu dibutuhkan dan ditetapkan dengan satu berita acara bahwa penggunaan visi misi ini kami masih tetapkan karena ada beberapa komponen di dalamnya itu yang kami belum capai berdasarkan hasil evaluasi evaluasi kinerja seperti ini. Nah, makanya saya bisa siapa yang pengembangan madrasah bisa saya dibacakan itu visi misinya, apa visi misinya madrasah. Saya sekaligus sambutan sekaligus kuliah umum ini. Seharusnya ada mic dan setengah mati saya. Coba bisa minta tolong dibacakan visi misinya. Ya, baca nak. Visi madrasah Alia Ulil Amwal Bulukumba. Visi terwujudnya pendidikan Islam Ulil Amwal Bulukumba yang Islam berkualitas dan berakhlak. Misi yang pertama, membangun lingkungan belajar yang baik dan berkualitas dan memiliki keunggulan baik dalam Islam maupun di bidang umum. 2. Menciptakan suasana pembelajaran yang islami, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan baca tulis Quran. Oke, stop. Saya sudah menyimak. Saya sudah dulu dengan Pak Jukide. Pasang kan? Langsung begini. Iya. Ini kan tidak ada PPC-nya Pak Camat. Jadi mungkin sebaiknya kita bagi kerja. Ini kan yang 4 tahun nanti berarti ada 5 komponen yang mau dinilai. Kasih mak 2 kita. Iya.
Karena kalau gua ambil yang dibawa, nah kita yang harus periksa di supervisi. Nah, jadi saya ambil pengembangan dan manajerialnya, kita ambil kewirausahaan sampai dengan prestasi. Iya bisa, silakan Pak kalau gitu ya. Saya lanjut dulu ininya. Sedikit sambutan saya. Apa yang tadi saya sampaikan, apa menjadi program kita ke depan, bagaimana mencerdaskan anak bangsa, bagaimana memajukan madrasah itu berdasarkan visi misi itu. Apa yang ada di visi misi itu yang ingin kita capai. Apa yang ingin dicapai? Bermutu dalam hal apa? Apa dulu, dalam hal apa dulu? Bermutunya harus diperjelas, itu konsep bahasanya. Kita harus pertegas, walaupun singkat tapi jelas, tegas. Bermutu dalam hal apa? Itu menjadi tanda tanya. Itu dalam penentuan visi misi. Dalam mencapai suatu program, tadi berdasarkan visi misi. Visi misi itu adalah apa sih yang ingin kita capai? Bagaimana sih kondisi kita pada saat ini? Bagaimana kondisinya di saat ini? Oke. Ada bisik dari rekan penilai saya. Nanti bisa digambarkan. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa modelnya untuk menentukan program suatu madrasah untuk memajukan suatu madrasah. Sayangnya saya selalu menuntut pengadaan LCD untuk madrasah. Itu sudah mungkin 1 tahun lebih saya sampaikan, itu belum sampai disiapkan. Itu yang pokok sekali, yang vital sekali, sarana prasarana bagaimana memberikan pembimbingan pada guru, pada tenaga pendidikan, sementara kalau alat sarana itu tidak ada. Saya mau siapkan, masa sih madrasah tidak punya? Semuanya sudah ada, Pak. Iya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, tapi untuk di tempat ini mungkin kami ambil kebijakan. Kalau di tempat lain Bapak Ibu, misalnya karena sudah ada kesepakatan di antara kami bahwa madrasah-madrasah yang tidak bisa menampilkan PPT